Paling perhatiannya kalau misalkan lagi ibunya lagi syuting, terus di rumah ada Azam, paling nyamperin ke sini untuk nemenin Azam. Tuh, paling kadang-kadang susulin Natali syuting sama Azam, itu paling. Pastilah kita kan balikan, masa nggak ada serius ngapain gitu. Gitu. Tahun depan gimana? Hah? Rencana semoga gitu. Ya kalau dilancarkan ya insya Allah lah. Saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mensupport, bagus lah kalau kayak begitu. Yakinnya ya karena udah kenal lama, jadi udah nggak ada yang harus diomongin lagi, tinggal tujuannya ke depan seperti apa itu aja. Udah sama-sama saling tahu kita. Sule ada kemungkinan menjadi saksi. Sule dan Mang Saswi menjadi saksi dan bisa juga atas pemeriksaan nanti bisa mungkin juga dijadikan tersangka atas dugaan termasuk terlibat dalam penistaan agama. Bapak Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga. Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Natalie Holscher sedang menjadi sorotan usai curahan hatinya di media sosial mendapatkan tanggapan dari banyak orang. Nama Natalie Holscher kembali membuat publik heboh. Kali ini perempuan berusia 29 tahun itu mencurahkan isi hatinya yang kelewat pahit. Perjalanan hidup Natalie yang penuh lika-liku, berbagai hujatan yang berulang kali dialamatkan padanya, ia beberkan melalui media sosial pribadinya. Sebagai seorang publik figur, tentu saja nama Natalie tidak luput dari sorotan yang selalu memperhatikannya. Mulai dari kehidupan pribadinya hingga urusan rumah tangganya kerap menarik perhatian banyak orang. Hal yang sama juga dialami oleh mantan suaminya, Sule, yang baru saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus penistaan agama. Lantas, seperti apakah Natalie dan Sule menanggapi permasalahan dalam hidupnya yang kini sedang menjadi pusat perhatian banyak orang? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Nama Natalie Holscher kini sedang ramai menjadi perbincangan banyak orang. Tidak sedikit netizen yang menghujat mantan istri Sule itu. Mengetahui dirinya menerima banyak hujatan, Natalie lantas mencurahkan isi hatinya di media sosial pribadinya. Kehidupan Natalie yang penuh liku seakan-akan cobaan tidak pernah bosan untuk menguji ketegarannya. Bahtera rumah tangganya yang kandas hanyalah satu dari sekian banyak cobaan yang ia hadapi. Ada kalanya ia kuat bagai karang, ada masanya pula ia lemah tak berdaya. Seperti yang baru saja ia alami. Belum lama ini Natalie panen hujatan di media sosial. Kekasih Faris itu pun meluapkan kesedihannya yang terus-menerus mendapatkan hujatan. Maka, seperti inilah isi hati Natalie yang paling dalam yang ia tumpahkan melalui unggahannya di media sosial pribadinya. Direndahkan sesama manusia, direndahkan sesama perempuan, dihujat mualaf demi harta, dan dihujat misi berhasil demi sesuatu. Banyak berita miring selingkuh dengan mantan manajer sendiri, berita miring video syur bersama mantan manajer. Hasil hamil perselingkuhan mantan manajernya dibanding-bandingkan, bercerai karena ingin harta gono gini, dan dihujat tes DNA karena anak nggak mirip. Meski banjir hujatan tidak membuat Natalie tenggelam dalam kesedihan. Bersama kekasihnya Faris, ia tetap teguh menjalani kehidupannya.
Lantas, seperti apakah hubungan Natalie dengan mantan suaminya saat ini? Baik-baik semuanya baik, nggak ngobrol cuma kenalan aja. Harus happy, semuanya happy kok. Karena aku udah beres, udah kelar. Kenapa harus dirujak? Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat, dan yang lain-lainnya, kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh, oh iya bener juga ya, gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya, kan? Jadi gue santai aja lah, nggak usah dihujat, nangis, nggak perlu lah, kayak gitu. Justru seneng artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu, walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab terus. Karena anak aja. Karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja. Itu mah rahasia lah ya. Tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke ya media-media nggak perlu. Cukup saya yang tahu aja lah. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun. Udah cukup saya yang tahu aja. Ya sekarang jalanin aja lah. Yang ada jalanin dulu, sambil introspeksi dulu, sambil dilihat-lihat dulu. Karena kan aku belajar dari pernikahan yang kemarin, aku nggak mau sampai terulang lagi untuk kedua kalinya. Jadi harus lebih detail lagi akunya. Perlahan namun pasti, Natalie dan Faris kini kian serius menjalani hubungan mereka. Seperti tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan pasca perceraiannya dengan komedian Sule, Natalie secara terang-terangan mengungkapkan hubungan asmaranya dengan Faris. Faris sendiri bukanlah sosok asing di mata Natalie. Ia adalah mantan kekasihnya dahulu. Dan kini keduanya kembali dipersatukan dalam ikatan cinta untuk kedua kalinya. Meski menuai pro dan kontra tidak membuat cinta keduanya layu sebelum berkembang. Sebaliknya, hubungan keduanya makin intens. Lantas, benarkah Natalie dan Faris akan membangun bahtera rumah tangganya dalam waktu dekat ini? Pastilah, kita kan balikan, masa nggak ada serius ngapain gitu. Tuh. Tahun depan gimana? Rencana semoga gitu. Ya kalau dilancarkan ya insya Allah. Diyakinnya ya karena udah kenal lama, jadi udah nggak ada yang harus diomongin lagi, tinggal tujuannya ke depan seperti apa, itu aja sih. Udah sama-sama saling tahu kita kan. Ya saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mensupport. Bagus lah kalau kayak begitu. Ya kita doain aja yang terbaik lah pokoknya itu. Ya doain aja yang terbaik. Aku minta doanya buat kalian juga, doa yang terbaik aja. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa menyangkal Tuhan juga. Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Ya namanya juga Sagittarius ya, balik lagi yang sama yang lama gitu. Males kayak yang namanya ketemu orang baru, terus memulai lagi dengan orang baru gitu loh. Tapi ya udahlah, kita lihat ke depannya kayak gini. Karena aku udah kenal sama keluarganya, keluarga aku juga udah kenal banget sama keluarganya Faris gitu. Yang aku salut ya, tanpa aku suruh. Kamu dong coba, bisa nggak deketin Azam gini. Enggak, ternyata dia memang udah ada ini sendiri, udah ada treatmentnya dia sendiri, gimana caranya dia untuk ngedeketin Azam gitu. Dan kebetulan memang dia juga suka anak kecil, dan Masya Allahnya juga dari keluarganya Faris memang pengen punya cucu. Iya kayak gitu, deket banget, saking deketnya tuh sekarang kalau udah digendong sama aku itu tuh udah milihnya ke yang itu. Biasanya jam-jam makan gitu pasti telepon, Azamnya udah makan belum gitu. Itu sih paling perhatiannya kalau misalkan lagi ibunya lagi syuting, terus di rumah ada Azam, paling nyamperin ke sini untuk nemenin Azam. Tuh paling kadang-kadang susulin
Natali syuting sama Azam itu paling weekend mampir ke sini lagi nggak ada kerjaan, dia lagi libur, paling kita jalan keluar. Iya. Ya jalan-jalan aja kuliner, misalkan ketemu binatang gitu. Itu aja sih. Jika Natalie menjalani harinya dengan penuh kebahagiaan dengan kekasihnya, nasib terbalik justru dialami oleh komedian Sule. Ya, mantan suami Natalie itu sedang menjadi sorotan banyak orang usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus penistaan atau penodaan agama. Atas laporan itu, Sule disangkakan dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Sontak saja kabar tersebut menuai reaksi beragam di kalangan masyarakat. Ada yang menyayangkan, juga tidak sedikit ada yang mendukung laporan tersebut. Dari kasus itulah Sule selalu menghindar dari awak media. Seperti baru-baru ini Sule memilih kabur saat sejumlah awak media ingin mewawancarainya terkait kasus hukum yang sedang dihadapinya saat ini. Saya pribadi atas nama Sahrul Rijal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama. Napas Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga. Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Sule ada kemungkinan menjadi saksi. Sule dan Mang Saswi menjadi saksi dan bisa juga atas pemeriksaan nanti bisa mungkin juga dijadikan tersangka atas dugaan termasuk terlibat dalam penistaan agama. Kami juga lagi pelajarin saat ini apakah kita tim advokat saya atau tim pengacara saya ini untuk bisa melaporkan Sule lagi langsung atau Mang Saswi lagi gitu. Itu akan kita pertimbangkan. Sule dan Mang Saswi itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu seolah-olah tidak ada yang salah gitu loh. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu loh. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu loh. Maka dari situ berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Biar memberikan efek jerak kepada pelawak. Karena ada beberapa belakangan ini lawakan-lawakan membawa nama-nama isu-isu agama yang betul-betul bukan mengangkat menjadikan agama menjadi dakwah, tetapi bahan olok-olokan, bahan ejek-ejekan. Kali ini ada dugaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diejek dengan begitu dahsyat luar biasa. Miras katanya minuman Rasulullah, benar-benar ini penghinaan. Karena pintu masuknya dari ITE. Karena kita sudah melaporkan ke Dipidum, tindak pidana umum itu dilemparkan lagi ke cyber di cyber Mabes Polri. Akhirnya Mabes Polri diterima, memang ini adalah pintu masuknya daripada undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE lebih berat. Nah, kita berharap yang 156A ini, pasal 156A KUHP ini jangan lepas. Karena kalau satu pasal saja 156A ini sudah ancaman 5 tahun penjara, itu wajib dipenjara.
Ya, Kang Sule ya dia merasa tidak, bukan dia yang mengucapkan itu. Ya, Kang Sule merasa ya gitu. Mudah itu adalah sebuah kekeliruan, ya istighfar. Ya, yakin dia, semua yang ada di video itu bukan orang jahat ya, semua orang baik, semua khilaf saja, semua khilaf, dan Allah Maha Pengampun, dan kita harus juga memaafkan. Saya rasa begitu. Kalau saya menurut saya nggak usah, cukup didatangi, bertemu, beri dakwah, habis itu lupakan. Udah masalah ini, kecuali memang orang yang bersangkutan dia ngotot menghina Rasulullah, ya kita lanjutkan proses hukum. Kan Kang Budi Dalton juga datang kepada para ulama, datang kepada ini dan membuat video klarifikasi. Saya rasa cukup lah ya, cukup. Kang Sule juga bukan orang jahat, dia orang baik juga, orang soleh juga, Masya Allah. Tidak mungkin dia sengaja, mereka semua sengaja menghina Rasulullah, itu nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin. Ya, tapi yang diucapkan itu memang salah ya, dan bukti dia merasa bersalah tuh video itu kan udah dihapus sama mereka, dan video 3 tahun yang lalu, dan tiba-tiba viral lagi sekarang begitu. Ya jadi buat semua kita lah, buat khususnya Kang Sule, Kang Budi Dalton yang hari ini sedang dapat persoalan hukum dilaporkan ya. Ya, pesan saya itu ya, minta maaf saja, nggak usah melakukan pembelaan diri, istighfar banyak-banyak, ya, dekatkan diri kepada Allah, ya, terus mulai pelajari tentang Rasulullah siapa. Saya yakin kalau semua orang mencintai Rasulullah, dia akan tergila-gila mencintai Rasulullah SAW. Siapa saja yang mengenal Rasulullah, insan kamil, manusia sempurna, manusia yang paling indah wajahnya, keringatnya Nabi aja bawa lebih wangi dari kasturi. Jadi saya rasa ya, siapa saja yang mengenal Allah, yang mengenal Rasulullah, pasti akan mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Dan mulai hari ini kita semua letakkanlah agama di atas kepala kita, dunia dijinjingkan, agama dijunjung. Kalau agamanya mau jatuh, lepaskan dunia, pegang agama, jangan dibalik-balik. Ya. Jadi ada gairah, ada semangat membela agama, itu adalah tanda iman. Karena kata Buya Hamka, ketika agamamu dinistakan dan kamu diam saja, gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi Kang Sule, Kang Budi Dalton pun tidak perlu menyimpan kemarahan ataupun ketidaksukaan kepada orang yang melaporkan, karena mereka memandang dengan pandangan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan sementara Kang Sule dan teman-teman Kang Budi Dalton waktu itu bercanda, bertebennya bukan dalam sebuah niat untuk menghina, tidak. Jadi saya rasa ya, Allah Maha Pengampun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.